dalam bahasa-bahasa Eropa Rokoko juga berarti barok akhir. Latte barok adalah gaya abad 18 yang berkembang ketika seniman barok meninggalkan gaya simetris dan mulai menambahkan bunga, tanaman dan permainan lainnya. Ruang-ruang rokoko dirancang sebagai karya seni total dengan perabotan elegan bermotif bunga dan tanaman, patung-patung kecil, cermin penuh ornamen, dan permadani melengkapi arsitektur, relief, dan cat dinding penuh warna. Gaya ini banyak digantikan oleh gaya neoklasik. Tahun 1835 pada Dictionary of the French Academy menuliskan kata rokoko, biasanya meliputi jenis ornamen, gaya dan desain yang berhubungan dengan pemerintahan Louis ke-15 dan awal dari Louis ke-16. Termasuk di dalamnya, segala jenis karya seni yang dibuat pada pertengahan abad 18 di Prancis. Perkembangan Rokoko. Bapak lukisan Rokoko adalah Jean-Antoine Watteau asal Prancis, tahun 1684 sampai tahun 1721. Beliau menciptakan genre baru yang dinamakan Fetes Galantes, suatu adegan yang menggambarkan masa romantis PDKT. Lahir di dekat perbatasan Flemish, Watteau dipengaruhi oleh genre adegan kehidupan sehari-hari yang cukup populer di Flanders dan Belanda. Beliau terkenal dengan penggambarannya akan sosok orang-orang berpakaian elegan yang berkumpul di ruang terbuka, saling berbasa-basi dan menikmati musik. Jean-Honoré Fragonard, Prancis, tahun 1732 sampai tahun 1806, adalah salah satu pelukis yang berusaha menyesuaikan gayanya dengan perubahan artistik pada periode tersebut. Tidak seperti Watteau, keahlian Fragonard ini tidak dikenali sampai setelah kematiannya. Saat ini, Fragonard terkenal dengan lukisan bergaya rokoko karyanya seperti La Coquette Fixe, yang menggambarkan pertemuan romantis antara seorang wanita dan dua orang pria. Tatapan pria yang penuh hasrat menjadikan sang wanita sebagai titik fokus lukisan. Sebagai karya yang ringan, tidak ada makna atau cerita yang rumit di baliknya. Ini adalah suatu penggambaran yang bisa dikatakan cerah ceria dan dibuat untuk tujuan hiburan serta kesenangan. Tokoh Rokoko adalah seniman Italian Swiss seperti Bagutti dan Artari, sedangkan arsitek James Gibbs dan saudara laki-lakinya Francini bekerja di Irlandia sebagai arsitek dekorasi rumah gaya Rokoko. Gaya Rokoko ini biasa ditemukan juga di Versailles, dan gaya ini membentang di sepanjang Paris terutama Hotel Soubise. Di negara Jerman, Perancis dan seniman Jerman juga mengembangkan gaya Rokoko. Beberapa tempat berkembangnya gaya Rokoko adalah Amalienburg dekat Munich, dan perbentengan Würzburg, Potsdam, Charlottenburg, Brühl, Brussels, Kesunyian, Stuttgart, dan Schönbrunn. Lukisan-lukisan aliran Rokoko. Pierrot Gilles. Lukisan ini dibuat oleh Jean-Antoine Watteau menggunakan bahan cat minyak di atas kanvas pada tahun 1719. Lukisan ini menggambarkan sejumlah aktor yang memerankan topeng Commedia dell'arte, dengan satu sebagai karakter tituler di latar depan. L'Embarquement pour Saitere. Lukisan ini dibuat oleh Jean-Antoine Watteau, menggunakan bahan cat minyak di atas kanvas pada tahun 1719. Patung Venus terlihat di kanan dalam lukisan ini. Juga dapat ditemukan di Festival Cinta, Gemälde Galerie, Dresden. Patung dalam gambar Berlin diintegrasikan ke dalam komposisi keseluruhan dan tampak lebih kecil secara keseluruhan. Tampaknya anehnya terisolasi dan tidak proporsional dalam lukisan Dresden. Triumph of Galatea. Lukisan ini dibuat oleh Jean-Baptiste van Loo, menggunakan bahan cat minyak di atas kanvas pada tahun 1720. Deus Regen der Millemmatchen oder das Manifest. Lukisan ini dibuat oleh Francis Hayman, menggunakan bahan cat minyak di atas kanvas pada tahun 1735. Portrait of Francois Boucher. Lukisan ini dibuat oleh Gustav Lundbeck, menggunakan bahan pastel di atas kertas biru pada tahun 1741. The Death of Hyacinth. Lukisan ini dibuat oleh Giovanni Battista Tiepolo, menggunakan bahan cat minyak di atas kanvas pada tahun 1752.
Madame de Pompadour in Her Study. Lukisan ini dibuat oleh Maurice Quentin de La Tour, menggunakan bahan pastel di atas kertas abu-abu biru pada tahun 1755. Inspiration. Lukisan ini dibuat oleh Jean Honoré Fragonard, menggunakan bahan cat minyak di atas kanvas pada tahun 1769.